Jumpa lagi di ruang belajar Kristen cerdas. Kali ini bersama saya Haryadi Baskoro. Saya seorang penulis dan saya ingin memperkenalkan salah sebuah buku saya yang saya beri judul All About Healing. Saya Haryadi Baskoro dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi. Nah, All About Healing ini sebetulnya adalah kumpulan renungan-renungan yang saya pilih, yang saya buat, saya create khusus untuk yang sedang bergumul dengan sakit. Jadi ini ada 100 permenungan saat bergumul dengan sakit. Ya, ini karena 100 renungan jadi ini cukup tebal ya, sekitar 350 halaman. Diterbitkan oleh penerbit Andi. Dan ini bisa dibaca dari mana saja karena renungan-renungan ini kan sifatnya bisa lepas-lepas. Jadi tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir, bisa dari tengah, bisa dari belakang. Setiap renungan ada topik. Topik tentang iman, topik tentang bagaimana didoakan, topik tentang macam-macam ya. Karena 100 renungan itu merepresentasikan bahwa masalah sakit itu kompleks. Ya, sakit itu di satu sisi ada yang disebabkan karena kebodohan kita. Misalnya kita kurang mengkonsumsi makanan sehat. Nah, akibatnya jadi tidak sehat. Ada yang disebabkan karena kecelakaan. Ada yang disebabkan karena ya makanan ya. You are what you eat ya. Terlalu banyak makanan yang buruk, terlalu banyak merokok, terlalu banyak alkohol, nah jadilah sakit. Jadi banyak faktornya ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sakit itu hanya sederhana. Sakit itu kompleks. Nah, termasuk dalam hal ini di buku ini, meskipun ini renungan-renungan, tetapi ini basisnya adalah pembelajaran. Jadi sambil merenungkan supaya iman kita dibangkitkan, sambil kita menyelidiki belajar. Sebetulnya kita kok bisa sakit nih karena apa ya? Lalu apa kata firman Tuhan? Lalu bagaimana strategi mengatasinya kan begitu. Nah, jadi penyebab yang berbeda ya strategi kita berbeda. Kalau penyebabnya adalah karena kita salah makan ya diperbaiki dong makanannya. Kalau penyakit itu datang karena kita berbuat dosa, misalnya ada yang ya orang yang berbuat dosa berzinahan, dia lalu kemudian sakit-sakit tertentu. Nah, itu kan ada solusi-solusi yang kompleks, yang mesti holistik ya. Ada harus bertobat di satu sisi. Kemudian juga penyakit juga ada aspek teknis ya, baik teknis makan, makanya harus ada nutrisi yang diperbaiki, baik teknis yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan tertentu yang sudah dipelajari oleh para dokter. Jadi di dalam buku ini juga kita belajar menyembuhkan dengan cara yang holistik. Bukan hanya berdoa dan beriman, tetapi juga makanan sehat, tetapi juga berobat, juga dengan terapi, dan dengan teknologi, dan sebagainya. Intinya begitu. Jadi, buku ini diharapkan memberikan gambaran, dan ini bisa menjadi panduan baik yang sakit maupun bagi yang melayani orang sakit. Seperti itu. Nah, sehingga buku ini bisa dibilang ini cukup cakupannya luas, tapi kompleks. Tetapi intinya buku ini memotivasi. Sebab fokus yang saya tak jadi target dari pembacanya adalah yang sakit gitu ya. Sakit itu membutuhkan iman. Kalau orang sakit didatangi orang yang melemahkan imannya, misalnya didatangi tetangganya, yang tetangganya berkata, oh kamu sakitnya parah loh, oh kamu nanti pasti akan begini loh, kamu nanti, wah ini parah ini, bahaya bisa penyakit ini ya. Kita tidak butuh orang yang seperti itu, kita butuh iman. Sakit itu sendiri sudah menguras tenaga kita. Yang kita butuhkan adalah iman. Yang kita butuhkan adalah informasi yang ya objektif, tetapi harus positif gitu loh. Jadi kita tidak kok lantas menganggap sepi apakah ada dokter. Kita kok tidak lantas mengabaikan hasil lab. Bukan begitu.
tetapi menanggapinya dengan cara yang positif, dengan cara yang beriman. Sama seperti Abraham ya, ketika di usia tuanya dia berkata, dari sudut waktu itu sebetulnya nggak ada dasar untuk berharap. Abraham itu tidak ada dasar untuk berharap bahwa dia akan punya anak. Tetapi karena firman, maka Abraham tetap berharap. Ya, logikanya seperti itu. Jadi mungkin Anda saat ini secara pandangan dokter, secara uji laboratorium, secara ilmu kesehatan Anda tidak punya harapan. Tetapi buku ini membangkitkan iman karena di atas semua itu ada Tuhan yang adalah tabib agung dan masih ada mujizat, intinya itu. Nah, makanya buku ini juga syarat dengan banyak kesaksian ya. Saya tidak hanya memberikan urean-urean yang bersifat optimisme positifnya, tapi juga memberi kesaksian-kesaksian dan tokoh-tokoh kesembuhan ilahi kita pelajari di situ. Ada Smith Wigglesworth, ada Catherine Coleman, ada banyak tokoh-tokoh, dan di dalam sejarah gereja kesembuhan ilahi ini kegerakan tersendiri ya. Healing movement ini sejak dulu ini dan sampai hari ini. Ini salah satu tanda-tanda dari kegerakan Tuhan di akhir zaman. Karena itu buku ini sebetulnya buku yang ringan. Ya, Anda membaca buku ini bukan buku untuk berdebat secara teologis, tapi buku untuk membangkitkan iman. Khususnya buat teman-teman yang sedang berjuang dengan sakit apapun. Ayo bangkit teman saya. Ayo bangkit saudaraku. Bangkit dengan iman. Baca buku ini. Saya maksudkan buku ini untuk membawa optimisme. Oke, itu intinya yang penting ya. Nah, salah satu ya kita tidak bisa membahas semuanya, tapi salah satu renungan yang ada di dalam buku ini saya membahas tentang kasus ya. Kasus perempuan yang sakit pendarahan. Wah, ini kasus yang peristiwa yang sangat terkenal di dalam pelayanan Tuhan Yesus, di mana ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan tidak kunjung sembuh, tapi ketemu Yesus. Nah, tadi saya lihat di YouTube itu sudah ada juga. Nah, ceritanya kan waktu itu perempuan ini nih, ya ini sutradara menggambarkan perempuannya ini sebetulnya gundah gulana karena sudah bertahun-tahun sakit, sudah bertahun-tahun tidak sembuh, sudah kemana-mana, ke tabib mana tidak sembuh, lalu mendengar kabar tentang Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat dan penyembuh. Lalu dia berusaha datang, tapi apa daya, waktu itu kan kerumunan kan sangat banyak. Jadi Yesus tuh kemana-mana kan selalu dikelilingi oleh crowd yang sangat besar, berduyun-duyun orang sehingga susah menjangkaunya. Nah, ini lihat perempuan ini berusaha menjamah. Dan Alkitab kita pelajari, Injil mengatakan dia menjamah hanya bisa sampai menjamah ujung jumbai jubah Yesus. Luar biasa. Apa yang terjadi? Dia tidak sempat bicara kepada Yesus. Dia tidak sempat meminta sesuatu. Dia juga tidak sempat bersalaman atau menyembahnya. Tapi dia ngotot, dia masuk terobos ke kerumunan. Dan ya hanya bisa menjamah ujung jubah Yesus. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ya, kalau orang bertanya, siapa yang menjamah Yesus waktu itu? Oh, semua orang menjamah karena berduyun-duyun. Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan Yesus mendeteksi bahwa ternyata dari sekian banyak kerumunan ini ada seorang yang menjamah ujung jubahnya. Dan ketika ditanyakan kepada teman-temannya, semua orang kerumunan yang begitu banyak ya, semua orang berdesak-desakan, tapi ini ada jamahan yang berbeda. Karena dari jamahan itu kuasa Tuhan Yesus mengalir dan menyembuhkan seketika perempuan yang sakit pendarahan itu. Luar biasa. Jadi ini salah satu yang kita renungkan. Saya pikir ini buat teman-teman yang sedang bergumul dengan sakit. Terus renungkan terus perjuangan ibu yang sakit, wanita yang sakit pendarahan ini. Ada beberapa poin ya. Yang pertama kita melihat perempuan itu fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Tidak ada yang terlambat bagi perempuan itu. Sekalipun sudah 12 tahun ya. Jadi yang pertama fokus pada Yesus, lalu beriman bahwa tidak ada yang terlambat.
Jadi jangan sampai kita berpikir, wah sini sakit saya sudah 12 tahun, sudah 20 tahun, enggak masalah. Tidak ada yang terlambat. Lalu yang menarik yang dikatakan di dalam Alkitab, perempuan ini dikatakan oleh Injil, sebelum dia menjamah jubah Yesus, dia berkata, dia merumuskan imannya dengan sangat gamblang tapi sederhana. Jika A, maka B. Jika aku jamah ujung jubah Yesus, maka aku sembuh. Itu namanya rumusan iman. Itu yang saya tulis di dalam buku saya di sini sebagai iman yang rumus, iman yang sederhana. Jika A maka B. Udah, nggak usah mikir macam-macam. Jika A maka B. Seperti perempuan ini ya, dia nggak berpikir rumit. Kadang-kadang yang membuat kita tidak mengalami mujizat itu karena kita berpikir rumit. Nanti gimana ya? Wah ini kok bisa begitu ya? Wah ini kata dokter begini ya? Wah ini kata terapi saya begini. Wah ini menurut teori. Wah udah nggak selesai. Nggak dapat mujizat orang seperti itu. Tuhan senang dengan orang yang bertindak dengan rumusan iman yang sederhana. Jika A maka B. Perempuan ini poinnya besar sekali. Dia sungguh-sungguh di depan Yesus, fokus kepada Yesus. Tentu disertai pertobatan. Tapi imannya itu dan dia ucapkan itu. Jika ku jamah ujung jubah Yesus, maka aku sembuh. Simple. Iman yang simple. Itu yang menyembuhkan. Tuhan senang dengan iman yang seperti itu. Nah, dan ini kejadian perempuan sakit pendarahan yang sembuh ini mengajarkan kepada kita tentang iman yang simple. Iman yang sederhana tapi akurat. Akuratnya karena benar. Jadi bukan karena nekat, tapi ada dasarnya firman Tuhan. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi sekali lagi, buku saya, Haryadi Baskoro tentang All About Healing ini khusus untuk orang yang bergumul dengan sakit. Tidak mengajak Anda untuk berpikir rumit. Menghibur. Pokoknya ini menghibur, menguatkan. Dan membangun iman. Dan iman yang simple. Inilah waktunya Anda beriman simple. Percayalah Tuhan adalah penyembuh. Percayalah oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Percayalah dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Katakan dengan iman, ucapkan, pikirkan itu. Asal ku percaya Yesus, aku sembuh. Udah, simple dan ucapkan itu. Nah, teman-teman, ayo jadilah sembuh, jadilah kuat. Karena Tuhan mau itu. Karena salib Kristus itu salah satunya adalah menebus kita dari sakit penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Salam cerdas.